Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan saya, semoga sahabat beriman semua senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat sholat tahajud. Tahajud merupakan salah satu ibadah yang sangat istimewa, dilaksanakan di sepertiga malam terakhir saat kebanyakan makhluk terlelap. Ini menjadi momen terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap surat dalam Al-Quran memiliki keistimewaan dan pesan yang mendalam. Berikut ini adalah 4 surat pendek yang dapat menambah kekhusyuan dan kedekatan spiritual kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat sholat tahajud. Surat pertama yang dianjurkan adalah surat Al-Kafirun. Surat ke-109 dalam Al-Quran ini terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di Mekah. Surat ini menegaskan prinsip tauhid dan menanamkan keyakinan yang kokoh dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah." Membaca surat ini saat tahajud mengingatkan kita untuk selalu menjaga keimanan dan keyakinan tanpa kompromi. Surat ini juga mengajarkan sikap tegas dalam berpegang pada agama tanpa harus mencampuri keyakinan orang lain. Surat kedua adalah surat Al-Ikhlas, surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 4 ayat yang menegaskan keesaan Allah tanpa tandingan. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Membaca surat ini saat tahajud memperkuat keimanan kita terhadap tauhid. Ayat-ayatnya mengingatkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergantung kepada Allah semata. Dengan menyelami maknanya, kita akan semakin menyadari posisi kita sebagai hamba Allah yang kecil di hadapan kebesarannya. Surat ketiga adalah surat Al-Falaq, surat ke-113 dalam Al-Quran. Surat ini mengajarkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah
dari segala bentuk kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya. Dalam konteks tahajud, surat ini menjadi pengingat untuk selalu berserah diri kepada Allah, meminta perlindungan dari gangguan makhluk yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Dengan membaca surat ini, kita semakin sadar akan kebutuhan kita terhadap penjagaan Allah di setiap waktu. Surat keempat adalah surat An-Nas, surat ke-114 dalam Al-Quran. Surat ini berisi permohonan perlindungan dari segala godaan, terutama bisikan setan yang dapat menggoyahkan iman kita. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Membaca surat ini saat tahajud membantu kita menjaga hati dan pikiran dari godaan setan. Surat ini juga mengingatkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya tempat perlindungan sejati dari segala keburukan. Barakallahu fikum, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Keempat surat pendek ini yaitu surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, memiliki pesan dan keutamaan yang mendalam. Membaca surat-surat ini saat sholat tahajud tidak hanya memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa serta perlindungan dari berbagai keburukan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki kualitas ibadah, terutama dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat tahajud. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.